banyak dapat kalau mengenai keagamaan ini juga dapat input dari mahasiswa saya banyak sekali gitu ya. Karena IPB ini salah satunya kan menerima mahasiswa yang hafiz Al-Quran dan jadi mahasiswa bimbingan saya. Jadi dalam Al-Quran ini malah saya banyak belajar juga dari mahasiswa saya itu ya. Jadi dalam forum ini ya saya lebih banyak tukar-menukar informasi gitu ya. Nah, mengenai pangan ini ya, saya lihat waktu di peletakan batu pertama presiden pertama kita Bung Karno itu, di situ dinyatakan bahwa pangan itu sangat menentukan hidup matinya suatu bangsa. Ya, jadi kita lihat Uni Soviet itu negara yang besar ternyata bisa bubar karena saat itu krisis pangan. Jadi kita harus mencermati betul. Nah, tentunya dalam membahas ini kita harus merujuk pada apa yang terdapat di dalam Quran. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 2 itu dikatakan bahwa Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kita harus merujuk pada Quran karena Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian rujukan di awal ini juga kita lihat dari surat Al-Alaq ya. Ayat 1 ya. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq ya. Bahwa kita itu diminta untuk membaca. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Di situ diperintahkan membaca, padahal kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Jadi berarti bacaan di sini itu membaca alam, bentang alam yang harus kita baca. Jadi tidak hanya pada tulis menulis, tapi juga dalam bentang alam. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwa kita tuh harus pandai-pandai. Makanya umat Islam tuh harus pandai, karena harus pandai membaca bentang alam. Nah, kemudian juga di ayat berikutnya di Al-Baqarah 172 ini dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, makanlah antara rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepada manusia dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi bahwa kita tuh dengan diberi rezeki ini ya salah satu rezeki itu berupa makanan ya, maka kita harus bersyukur ya. Tadi oleh Mas pembawa acara juga ya, moderator itu sudah dikatakan ya, bahwa kita harus baik-baik mencari makanan itu yang halal ya. Dan di sini juga ya dari hadis Nabi dikatakan bahwa mukmin yang kuat dan baik lebih cinta Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu kita harus kuat. Kemudian tadi sudah dibacakan juga ya mengenai surat Al-An'am ayat 99 bahwa bagaimana Allah menciptakan biji-bijian itu. Dan kalau kita lihat sebelumnya bahwa pemerintah kita dulu pernah menyarankan gitu ya 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu diantaranya itu kan dari biji-bijian itu ya, merupakan sumber karbohidrat. Kemudian juga ada sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Kemudian daging, sumber protein, demikian juga susu gitu ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa kita itu diberi makanan oleh Allah itu sumbernya itu banyak. Jadi di sini kita lihat bahwa dari Al-An'am ini bahwa kita lihat bahwa ada biji-bijian dan berbagai buah-buahan
kemudian juga bahwa Allah juga mengingatkan pada kita bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mematikan orang yang hidup. Ini kalau mungkin Prof. Iman pernah lihat di Jepang, pada waktu musim gugur itu rumput-rumput itu mati. Tapi nanti pada waktu musim sudah mulai hujan datang, tumbuh lagi. Jadi berarti bisa hidup, bisa mati, Tuhan itu mudah saja. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bahwa buah-buahan ini banyak sekali ya, yang ayat-ayat yang menerangkan tentang buah-buahan. Jadi misalnya di sini kita lihat dari surat Tin itu ya. Surat Tin juga disebut bahwa di ayat satunya itu demi buah tin dan buah zaitun. Jadi kita itu jangan terpaku pada satu jenis makanan saja. Bahwa di sini buah-buahan ada buah tin, ada buah zaitun, ada buah kurma, itu di surat Maryam itu ya, bahwa kurma itu juga disebutkan. Kemudian di An-Nahl juga ini disebutkan lagi zaitun, kurma, anggur, dan berbagai buah-buahan. Nah, itu semuanya itu sebagai tanda kebesaran dari Allah. Nah, kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 19 dikatakan juga bahwa lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun anggur, kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh banyak buah-buahan dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Kemudian di surat Waqiah ya, 33 juga di situ dikatakan berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang berpusun-pusun buahnya. Jadi baik sayuran, buah-buahan maupun karbohidrat, sebetulnya kita itu sumbernya banyak gitu ya. Demikian juga nanti ternak ya, itu bisa dari kambing, dari ayam, dari itik gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang untuk hewan dan ternak ya, di surat An-Nahl ayat 5 bahwa Allah telah menciptakan hewan untukmu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian darinya kamu makan. Kemudian juga sesungguhnya pada hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang ada di dalam perutnya, di antara kotoran dan darah, berupa susu yang murni, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Kemudian juga berikutnya itu di ayat di surat Al-Baqarah 57 dan Al-A'raf ya, itu mengutip juga mengenai madu dan puyuh. Jadi kalau kita lihat dari tadi itu bahwa sumber makanan itu banyak sekali ya. Nah, kita di Indonesia itu lebih cenderung pada satu jenis saja. Misalnya pada makanan pokok, seringkali kita mendengar bahwa kalau belum makan nasi, kita belum makan. Jadi seolah-olah makanan pokok itu hanya nasi saja gitu. Nah, padahal sebetulnya banyak sekali. Jadi ini juga di berikutnya di An-Nahl 66 ya, dan Al-Maidah ini disebutkan juga mengenai susu dan hasil laut. Jadi protein itu bisa diambil dari daratan ya. Tadi hewan-hewan itu bisa juga dari ikan yang ada di laut. Nah, tadi Prof. Imam sudah mengatakan bahwa sebetulnya makanan karbohidrat itu banyak, tapi di sini saya lebih memfokuskan pada sagu ya. Jadi kita lihat bahwa kalau kita lihat sejarah di Candi Borobudur, Candi Borobudur itu termasuk yang paling hebat ya. Kalau di Mesir itu ada piramid, Borobudur ini kelebihannya itu ada relief-reliefnya. Bisa kita lihat, dan di dalam relief ini kita lihat bahwa orang sudah mengenal
sagu itu ya, bahwa kita lihat di gambar itu ya, di gambar berikutnya ini bahwa ada sagu ya yang dipanen oleh orang ya. Jadi kita lihat bahwa di relief Candi Borobudur itu palmanya sagu itu. Dan memang di sana ya, di relief Candi Borobudur itu selain sagu memang ada aren, lontar, kelapa. Jadi pada saat itu nenek moyang kita yang ada di sekitar Candi Borobudur itu belum mengenal beras ya, dari Recording padi. stopped. Jadi kalau kita lihat bahwa nenek moyang kita pada waktu Candi Borobudur didirikan itu memang padi belum sampai ya. Nah kalau sagu itu memang asli dari Nusantara. Sagu ini hanya terdapat di Asia Tenggara dan sedikit ada di Kepulauan Pasifik. Di tempat lain itu tidak ada. Dan kita memiliki sagu itu 85% dari sagu dunia. Recording in progress. Jadi sagu ini memang asli dari Indonesia. Jadi, nah kemudian ini kita lihat dari Candi Borobudur. Saya waktu ngobrol-ngobrol dengan Jenderal Doni Monardo ya, waktu itu karena beliau itu pernah jadi Danjen Kopassus yang kesana kemari, dan dia melihat juga di Talang Tua itu ya, Talang Tua itu ada mengenai tulisan tentang sagu. Jadi berarti sagu itu sudah ada dari sejak dulu ya, karena memang itu asli dari Indonesia. Kemudian kita lihat di mana saja sagu itu tumbuh. Nah, sagu itu tumbuh di rawa ya, rawa air tawar, rawa bergambut, atau di pinggir-pinggir sungai gitu ya. Nah, struktur tanaman sagu itu akarnya bisa masuk ke dalam lumpur dan bisa bertahan. Waktu saya lihat di Aceh waktu ada tsunami itu, sebagian sagu itu masih bisa berdiri gitu ya. Saya lihat di Aceh Jaya itu ya. Sedangkan yang lain-lain sudah tumbang. Jadi sagu ini sangat kuat gitu ya. Ini jadi saya kira ini sagu ini sangat potensial untuk dijadikan andalan kita. Karena orang-orang Jepang ya misalnya melihat, wah ini sagu ini punya potensi yang besar sekali. Mereka malah mengatakan, wah suatu saat kami akan minta makanan dari orang Indonesia. Nah, sekarang di mana ini sagu itu ada ya? Nah ini di Indonesia itu dari Aceh, ya, Riau, Sumbar, Kepri, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua itu ada. Sebetulnya dulu di Jawa juga banyak. Ya. Jadi saya pernah diajak oleh teman-teman ITB pergi ke Klaten, kok ada kilang sagu di situ. Ya. Nah, kalau ada kilang sagu berarti dulu ada sagu di situ. Cuma sekarang karena di Pulau Jawa ini penduduknya sangat padat, ya, jadi kelihatannya sagu itu sudah tergusur oleh penggunaan lain, apakah untuk rumah atau kantor ya. Nah kita lihat itu ya bahwa sebaran sagu di Indonesia itu memang yang paling banyak di Papua dan Papua Barat, dan di lain-lainnya itu masih tidak begitu. Tapi sebetulnya ini data lama yang di luar Papua dan Papua Barat. Jadi mungkin juga lebih dari ini. Nah kemudian kita lihat produktivitasnya. Satu pohon sagu itu di Kabupaten Mapi, itu ya, di Taragai, itu sampai 1,197, hampir 1,2 ton per pohon pati kering. Dan di sini juga ada yang lain-lain ini yang unggul-unggul ya. Yang kalau 400, 500 itu banyak. Jadi kalau kita ambil misalnya 500 saja, 500 kilogram pati kering itu diusahakan oleh 5 orang, maka 5 keluarga, maka satu keluarga dapat 100 kilo. Nah, 100 kilo itu bisa sampai 3-4 bulan ya, baru habis. Makanya sagu ini sebagai andalan kita ya. Nanti bisa kita lihat bahwa ini dengan perubahan iklimnya. Ini sagu itu bisa di kiri, di gambar sebelah kiri itu di pinggir saluran air,
Tapi kalau terjadi kebakaran hutan, ya, kemudian apinya sudah berhenti, sudah mati, terus kemudian hujan lagi, sagu tumbuh lagi. Jadi tidak memerlukan penanaman ulang, jadi sudah tumbuh sekali. Nah ini yang bawah ini kan, ini deforestasi yang sangat besar ya di beberapa tempat. Nah sebetulnya ini agak mengkhawatirkan karena sagu ini sangat potensial. Jadi kalau kita punya tadi satu pohon sampai 500, tapi mahasiswa saya itu melakukan kegiatan itu antara 20 sampai 40 ton per hektar. Jadi kalau 1 juta hektar saja sagu itu dikelola, ya dipanen, maka sebetulnya orang Indonesia tidak perlu lagi makan karbohidrat yang lain, karena sudah cukup dari sagu saja. Nah ini, jadi saya kira ini satu potensial sekali ya. Di sini kita lihat bahwa sagu-sagu itu ya, kalau ada perubahan iklim, saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Gorontalo, pada waktu terjadi kemarau panjang, jagung tidak tumbuh, palawija tidak tumbuh, padi tidak tumbuh, mereka balik lagi ke sagu. Nah sagu ini bisa dijadikan andalan gitu. Nah, ini jadi kita lihat bahwa nanti kalau misalnya suhu udara ini naik terus ya, katakan sampai 2-3 derajat lagi, maka ketersediaan air itu menjadi sedikit. Nah kalau sagu itu masih tetap, karena dia ada di rawa, jadi dia masih bisa tetap tumbuh. Nah ini yang harus diantisipasi oleh kita ya, bahwa kalau terjadi iklim yang kurang bersahabat, maka tanaman lain tidak tumbuh, tapi sagu masih bisa. Nah kemudian ini kita lihat bahwa inilah hutan sagu yang masih murni ya. Jadi sagu itu tinggal dipanen, tidak usah ditanam, tinggal dipanen, tidak dipelihara, tidak perlu pupuk, tidak perlu pestisida, tinggal panen saja. Jadi sebetulnya ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa kita sudah diberi sagu yang sangat kuat, dan di bawahnya itu bisa ada ikan yang cukup banyak. Makanya orang-orang Papua yang masih memelihara sagunya itu, mereka kalau perlu protein tinggal ngambil ikan ya, atau berburu rusa, atau berburu burung ya. Jadi mudah sekali bagi mereka itu. Jadi protein dan karbohidrat sudah terpenuhi bagi mereka. Nah kemudian yang lain, kandungan sagu ini indeks glikemiknya rendah. Nah, ini nanti para dokter itu ya bisa melihat bahwa dengan indeks glikemik rendah itu berarti ini baik untuk orang-orang yang gula darahnya kurang baik ya, kemudian diabetes gitu ya. Ini bagi penderita diabetes baik sekali kalau makanan pokoknya itu menjadi sagu. Oleh karena itu, sagu ini dalam mengembangkan harus kerjasama antar disiplin. Ya. Jadi saya harapkan suatu saat para dokter di puskesmas itu memberikan resep itu makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Kemudian sagu ini pati resistennya tinggi. Jadi dicernanya itu lambat, sehingga dia bisa menyerap yang zat-zat racun yang ada di dalam usus kita. Jadi baik sekali ini karena pati resistennya tinggi. Kemudian yang satu lagi, bahwa sagu tidak mengandung gluten. Nah kalau gandum itu mengandung gluten yang cukup banyak. Oleh karena itu ini bagus untuk orang-orang yang menderita autoimun. Nah kemudian berikutnya, kami sudah melakukan kerjasama dengan orang-orang itu, baik yang pengusaha menengah maupun yang tingkat pesantren gitu ya. Jadi ini yang beras sagu ini sudah diproduksi ya di Tangerang. Ya. Nah kemudian ada juga ini yang nomor 2 ini restoran ya, restoran sagu itu ada di Kelapa Gading. Nah kemudian ini ada lagi sagu mie ya, mie yang dari sagu itu
dibuatnya di Bangka, sudah tersebar kemana-mana, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu juga ke makanan, aneka makanan. Aneka makanan ini sudah diproduksi di di Kendari. Nah, kemudian di Bogor juga ini ada ya, di kampus IPB, warungnya masyarakat Indonesia Timur yang setiap hari menyediakan aneka makanan dari sagu. Dan yang nomor 6 itu kami membina pesantren di Bogor ya, di belakang kampus IPB, untuk menyediakan makanan sagu. Jadi santri-santri di pesantren itu dilatih berbisnis. Nah, berbisnisnya itu dengan aneka makanan dari sagu. Dan ini cukup laku juga ya, orang-orang yang sudah senang, yang terbiasa makan sagu datang ke sana. Nah, kemudian juga ini karena makanan tradisional ini ya, ada papeda. Papeda dengan kapurung dengan sinonggi itu mirip. Apa bedanya? Papeda itu lauknya kita yang milih. Kalau sinonggi dan kapurung itu lauknya itu udah dicampur ya. Nah, ini makanan tradisional dari Indonesia Timur. Ya. Tetapi ada juga di Kepulauan Riau dan di Meranti juga ada itu semacam, namanya kapurun ya. Kemudian juga ada sagu lempeng. Nah, sagu lempeng ini bisa dibawa kemana-mana kalau kita misalnya sedang keluar masuk hutan atau pergi ke kawasan yang tidak ada warung ya, kita maka bawa sagu lempeng ini cukup dicelup di kopi atau di teh, nah, itu bisa dimakan. Itu kenyang, bisa sehari itu bisa tidak bawa apa-apa juga sudah itu saja. Nah, ini juga mie sagu sudah dijual ya di toko-toko ya. Kemudian sagu ini bisa dibuat gula cair juga. Gula cair maupun gula tepung. Di samping itu juga di teman-teman kita di Sumatera bagian selatan, yaitu di Lampung, di Palembang, Sumatera Selatan itu sudah membuat pempek ya, pempek dari sagu. Nah, kemudian di Jakarta ini juga ada satu restoran ya, selain yang tadi di Kelapa Gading, ini di Cikuningan ya, itu membuat lontong sagu ya. Kemudian lontong sagu ini dengan sate, atau bakwan sagu, atau bagea, atau kapurung instan, atau cireng ya. Nah, kalau cireng ini banyak anak-anak SD ya, makanannya itu dari cireng gitu ya. Jadi sudah banyak. Nah, kemudian di bawah tegakan sagu ini banyak sekali ya pohon-pohon yang bisa digunakan sebagai obat. Jadi kalau waktu saya pergi ke Mentawai, karena di sana jumlah dokter tidak terlalu banyak, maka di sana ada sikre. Sikre itu mungkin kalau di Jawa sini seperti dukun-dukun yang bikin obat-obatan. Nah, ini mereka pergi ke hutan, ambil ya, banyak tergantung penyakitnya apa, maka diambil, diramu, dan itu dijadikan obat. Dulu saudara-saudara kita dari Kalimantan itu, kalau sakit dia pergi ke hutan, meramu, kemudian dijadikan obat. Nah, sekarang Kalimantan kita ini sudah banyak yang hutannya ditebang, sehingga teman-teman kita dari Dayak sekarang kalau sakit sudah pergi ke apotek ya, tidak ke hutan lagi. Kalau dulu ke hutan itu. Nah, ini bisa kita lihat lagi. Kemudian di samping obat-obatan, di bawah tegakan sagu juga ada vegetasi yang bisa dibuat makanan. Ini umbi-umbian, alas, banyak sekali ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengusahakan sagu, jadi kita dapat karbohidrat, kita dapat sayuran, kita dapat juga makanan-makanan yang lain ya. Nah, kemudian di bawahnya ada ikan, ada rusa, dan segala macam. Jadi komplit sebetulnya. Makanya kalau kita mau mandiri sebetulnya itu cukup dengan mengusahakan sagu dengan baik. Nah, kemudian berikutnya itu ternyata di samping-samping sagu ini juga kita ada pisang ya, ada berbagai ini ya, buah-buahan itu ya. Nah, ini ada muncul lagi ya, colocasia. Nah, kemudian berikutnya ya kita lihat bahwa di sini
ditegakkan sagu ini ya, saya pernah mencoba itu dengan berbagai palawija, berbagai sayuran juga ya, dicoba. Nah ini tanaman obatnya ya, tumbuhan obat yang macamnya banyak sekali. Jadi kalau kita, terutama bagi kawasan-kawasan yang fasilitas kesehatannya belum begitu banyak, maka ini vegetasi di bawah tegakan sagu ini sudah bisa untuk membuat obat itu ya. Nah kemudian ini ada beberapa ya nama-namanya ya, ini kecil sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa dibaca nanti ya, nama-nama jenis pohonnya yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan ya. Jadi ini ada penelitian dari mahasiswa saya juga, itu dalam satu kawasan itu berapa persennya ini zingiber itu jahe-jahean ya, banyak sekali jenisnya yang bisa digunakan, sehingga di Mentawai itu ya, meskipun tidak ada apotek ya, tenaga kesehatannya tidak terlalu banyak, tapi orangnya tetap sehat. Dan kalau kita lihat orang-orang dari kawasan sagu itu umumnya sehat-sehat ya, orang-orang Papua itu ya, sebelum nasi masuk mereka makan sagu itu sehat-sehat gitu. Setelah makan sagunya diganti, nah ini perutnya naik jadi maju gitu ya. Oke. Nah kemudian berikutnya ini saya pernah mencoba ya, di bawah tegakan sagu ini kita lihat bahwa ada macam-macam ya sayuran ya, ada kangkung, ada bayam, ada cabai ya. Kita usahakan di bawah tegakan sagu itu. Kemudian kami cobakan juga, itu ada sapi, ada ikan, ada itik ya. Ini pakannya itu dari limbah-limbah sagu. Jadi sebetulnya kalau kita membangun kawasan sagu, maka berarti kita itu bisa swasembada, bukan hanya karbohidrat tapi juga yang lain-lain. Nah kemudian hasil sampingannya ini ya, kita lihat bahwa ini dari pelepahnya itu bisa digunakan untuk rumah ya, rumah-rumahan. Kemudian dari daun-daunnya bisa dibuat aneka kerajinan tangan, bahkan bisa dibikin untuk briket ya. Jadi untuk orang-orang di sana tidak perlu susah-susah untuk mencari bahan bakar karena limbahnya bisa dijadikan briket. Nah kemudian berikutnya ini juga bahwa sagu ini bisa dijadikan gula. Gulanya mau gula cair, mau gula tepung ya. Kemudian bisa dijadikan bioetanol, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan biodegradable plastik ya. Jadi sangat menolong sekali gitu ya. Nah, kemudian ya ini kita di agama Islam itu mengajarkan bahwa sesuatu itu harus seimbang dan berkelanjutan. Kemudian menghargai hasil bumi merupakan bentuk rasa syukur kita ya. Nah, tidak seorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud pun makan dari hasil usahanya sendiri. Makanlah makanan yang tersedia di daerah kalian, dan jangan membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada. Kemudian memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Nah, kalau sampai sini saja, ini tidak akan jalan ini. Oleh karena itu, kami sudah berusaha membuat beberapa kali FGD, ya, dibukukan, kemudian diserahkan kepada RI1, waktu itu masih Pak Jokowi, ya, dengan Pak Ma'ruf Amin, dan para Menko, para menteri yang terkait. Tapi tampaknya tidak begitu jalan gitu ya. Karena sekarang ini kelihatannya ya tidak seperti zaman Pak Harto dulu, kalau kata pusat begini sampai daerah ya begini. Tapi di akhir-akhir era Pak Jokowi itu pusatnya begini, di bawahnya jadi begitu. Ya. Oleh karena itu kami berjuang juga, sekarang sudah ke pemerintahan yang baru, kepada Pak Prabowo, dan alhamdulillah sudah dimasukkan sagu ini untuk dikembangkan di dalam RPJMN. Dan kemudian di proyek strategis nasional, terus
sudah dimasukkan enggak ya sagu ini. Ya mudah-mudahan ya, saya mohon doanya agar sagu bisa berkembang. Kalau sagu berkembang, maka masyarakat yang di kawasan sagu itu menjadi punya pendapatan. Kalau sekarang kalau kita impor gandum terus, rakyat kita miskin terus karena sagunya nggak akan laku dijual. Padahal apa yang dibuat dari gandum bisa juga dibuat dari sagu. Saya kira dari saya itu dulu ya, barangkali ini ada pertanyaan ya.